Saya juga tidak hafal ya, ada berapa. Nah, saya ingin cek dulu beberapa menteri yang Bapak Ibu Saudara tahu itu siapa ya. Saya tanya dulu menteri yang paling mudah terkenal ini. Menteri HAM siapa Bapak Ibu Saudara? Pigai, terkenal ya Bapak ini ya. Sering muncul di sosmed bersama temennya. Menteri ISDM siapa? Wah, kok hafal semua ya kalau dua orang itu ya. Coba ya, ini yang mudah lagi, yang suka gaya koboi. Menteri Keuangan siapa? Purbaya ya, bukan Sri Mulyani ya. Sudah diganti ya. Sekarang saya coba yang agak advance ya, yang saya juga kadang belum pernah dengar namanya ya. Sekarang saya tanya Menteri Kebudayaan. Wah, ada yang tahu Fadlizon ya. Kok saya melihat muka Bapak Ibu Saudara ini Pak Bayu ngomong apa sih? Kayak nggak tahu sama sekali gitu ya. Kalau Menteri Kesehatan, sekarang dia viral, dia suka main di Instagram, kasih ini menu sehat, ada A, B, C gitu ya. Siapa? Siapa? Budi Sadikin gitu ya. Jangan buka HP loh Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak kelihatan jadi pinter, yang pinter sendiri nih. Karena Bapak Ibu buka semua ya. Terakhir ini adalah siapakah menteri, nah kaitan dengan kita, Menteri Agama. Siapa? Pak Kasrul, saya coba cek ya. Namanya Nasaruddin Umar. Panggilannya Nasrul. Ya, terima kasih sudah mengada-ngada ya. Bukan itu. Bisa-bisanya. Habis pengakuan dosa loh padahal tadi. Ya Bapak Ibu Saudara, itu adalah beberapa nama menteri. Kalau saudara mau tahu, saudara bisa lihat di websitenya Sekretariat Kabinet. Oh iya, Sekretaris Negara siapa? Siapa? Teddy, ya, hafal kalau itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan membahas garis besarnya dua saja, garis besarnya. Seperti Pak Yakub kemarin ya, yang ikut seminar pasti tahu, beliau selalu mengawali dengan prinsip dulu, ya dasar teologisnya dulu, baru ngomong soal praktika. Jadi selalu tidak terburu-buru, langsung hal praktis gitu ya. Nah hari ini saya akan masuk kepada prinsip teologis dulu tentang pemerintah. Bagaimana Alkitab itu memandang pemerintahan di sebuah bangsa. Baru nanti berikutnya kita akan coba belajar apa yang menjadi tanggung jawab kita. Implikasinya apa bagi kita warga negara Indonesia ini. Saudara, prinsip yang pertama, silakan dilanjutkan slide-nya. Oh, kita belum baca teksnya ya. Kita baca dulu Bapak Ibu Saudara. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua ya. Demikian firman Tuhan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maka maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak Ibu, ada dua prinsip penting yang Alkitab katakan tentang pemerintahan secara khusus di dalam perikop ini. Yang pertama adalah pemerintah itu berasal dan ditetapkan oleh Allah. Dengan jelas di bagian yang pertama dikatakan, sebab tidak ada boten wonten
Pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dengan jelas firman Tuhan menyatakan ketetapan Allah dan berasal dari Allah. Sederhananya bagaimanapun kondisinya pemerintahan kita maupun pemerintahan yang ada di dunia ini, di bangsa-bangsa yang lain, entah itu baik dan gak baik, entah itu orang Kristen maupun bukan Kristen, itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Setuju? Agak berat ya saudara ya, agak berat ya. Mungkin saya tahu penyebabnya kenapa berat. Kalau pemerintahannya baik Pak, mudah pasti berasal dari Allah, kan Allah itu baik. Tetapi kalau pemerintahannya seperti pemerintahan tertentu, kalau saudara mengatakan kalau buruk, kalau zolim, apakah itu juga berasal dan ditetapkan oleh Allah? Gimana? Tetapkan? Ya. Karena firman Tuhannya bilang begitu. Tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal dari siapa? Dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Nanti saya akan masuk ke sana ya, bagaimana kita disuruh untuk tunduk nanti di bagian ayat yang pertama. Tapi saya bahas dulu prinsipnya, yaitu artinya apa tadi ya, mau baik, mau buruk, mau Kristen maupun bukan Kristen, di balik segala sesuatunya itu Allah menetapkan mereka. Bahkan dikatakan semua itu berasal dari Allah. Ini sebenarnya prinsip yang penting, mendasar dalam hidup kita, yang kita beberapa waktu lalu sudah bahas, yaitu bahwa Allah itu bekerja di balik segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau segala sesuatu berarti kan gak baik aja kan, berarti ada sesuatu yang nurut kacamata kita gak baik, tapi sebenarnya Allah pakai semuanya itu untuk kebaikan kita. Kemarin Pak Ito bertanya ya, kalau waktu seminar keluarga, kalau ada ini sepasang suami istri, lalu kemudian menikahnya itu karena marriage by accident ya. Belendung duluan gitu kan ya, baru menikah gitu. Wah, lalu kemudian kehidupan pernikahannya tidak baik-baik saja. Diberkati di gereja, kehidupannya tidak baik-baik saja, lalu mereka mau bercerai. Apakah boleh bercerai? Lalu jawaban Pak Yakub kemarin apa? Memang segala sesuatu itu tidak baik. Siapa di sini yang kemarin ditanya ya, tujuan pernikahannya benar waktu nikah? Enggak. Jadi waktu nikah kita enggak ada yang sebenarnya baik semua, sempurna semua. Tapi sesuatu yang tidak baik itu dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Jadi jawabannya boleh enggak bercerai? Enggak boleh. Enggak boleh, tetap enggak boleh. Nah itu sama prinsipnya, Allah itu bersinggungan dengan banyak hal. Dan tidak hanya yang baik saja, Allah mengizinkan yang tidak baik di dalam kehidupan kita, termasuk pemerintahan kita. Saudara, ini memang sebuah misteri, enggak mudah untuk dipahami. Apalagi kalau kita melihat realita pemerintahan kita yang waktu coblosannya aja, waktu pilihannya aja udah money politik gitu ya. Udah menghalalkan segala cara, segala sesuatu diubah. Bagaimana nanti waktu mimpin. Dan benar waktu mimpin ada beberapa hal yang kalau kita mau objektif saudara ya, keputusannya diambil duluan. Undang-undangnya baru diganti. Saudara, kalau saudara mengamati dan mengikuti pemerintahan, kita harus objektif. Maka selalu saya bilang ya, segala sesuatu itu harus dinilai secara objektif. Dan kalau kita mau jujur, sudah dilakukan baru diganti undang-undangnya. Ada yang semacam itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat pemerintahan yang semacam itu, bagaimana kita harus meyakini bahwa itu berasal dan ditetapkan oleh Allah. Saudara, ini adalah misteri Allah. Allah menetapkan pemerintah dan kita diminta untuk menaatinya, tapi di sisi lain pemerintahan kita atau pemerintahan tertentu tidak baik-baik saja. Itu dasar yang pertama ya, disimpan dulu. Ini prinsip teologis yang pertama. Yang kedua, selain pemerintah itu berasal dan ditetapkan oleh Allah, pemerintah itu adalah hamba Allah. Kalau saudara melihat di ayat yang keempat a, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Saudara mungkin ada yang tahu ya, kata hamba di sana itu pakai kata diakonos, saudara ya. Hamba itu ada yang pakai doulos, ada yang pakai diakonos. Tapi waktu dikatakan di sana hamba Allah dan memakai kata diakonos, itu maksudnya adalah setiap orang yang ada memiliki kekuasaan adalah pelayan Tuhan yang mewakili maksud Tuhan.
pelayan Tuhan yang mewakili maksud Tuhan. Dan pemerintahan ada itu dipanggil untuk mewakili Tuhan bagi dunia ini. Lalu dijelaskan beberapa ayat di sana ya. Makanya pemerintahan itu punya kuasa untuk menghukum orang gitu ya. Yang jahat supaya tidak terjadi kekacauan di dalam bangsa dan negara kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan tujuannya itu disebutkan dengan jelas di sana. Di ayat yang keempat b, waktu Alkitab bilang pemerintahan adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, langsung dilanjutkan. Jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi untuk kebaikanmu di sana itu dihubungkan dengan keadilan. Jadi waktu Paulus bilang pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, kebaikan di sana itu juga mencakup tentang keadilan. Jadi gak bisa dipisahkan antara kebaikan kita dan keadilan. Tidak bisa. Maksudnya apa? Pemerintah ada sebagai hamba Allah itu untuk menciptakan keadilan. Maka ada tokoh pemerintahan tertentu ya yang sekarang tidak duduk dalam pemerintahan. Kunci untuk membangun bangsa ini adalah menegakkan keadilan. Setuju Bapak Ibu? Terima kasih untuk jawaban antusiasnya saudara ya, sangat semangat sekali ya. Memang topik ini cukup tidak relevan mungkin ya bagi kita ya. Menegakkan keadilan adalah menjadi hal yang penting karena di sana dikatakan supaya tidak chaos, supaya teratur, supaya orang yang jahat dihukum, yang baik diberikan apresiasi dikatakan saudara. Bayangkan saudara ya, kalau tidak ada hukum di dalam negara ini, tidak ada keadilan di dalam negara ini, pasti stabilitasnya tidak baik-baik saja. Pasti tidak teratur. Orang jahat akan semakin jahat kan saudara ya. Wong sekarang ada hukum saja, sudah dihukum. Kemarin saya lihat di sosial medianya Pak Kapolres Surabaya ya. Kalau sudah ada yang mengikuti, namanya Pak Lutfi ya. Saya suka lihat kontennya karena polisi lucu gitu ya. Jadi dia lucu sekali lalu update beberapa hal gitu. Nah ada seorang yang ketangkep karena curanmor. Curanmor, lalu ditanya, ini kamu di penjara. Nanti kamu akan di penjara ini sudah berapa kali? 5 kali saudara. Jadi keluar masuk penjara itu kayak keluar masuk rumah. Bayangkan saudara, 5 kali. Padahal itu sudah dihukum. Gak ono kapoe saudara. 5 mencuri kelima kalinya dan ketangkep lagi. Maka saya meragukan pinter-pinternya orang itu pencuri lebih pinter ya. Tapi ini kok 5 kali ketangkep gitu ya saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi penting keadilan itu menolong untuk segala sesuatunya bisa teratur, yang jahat dihukum, yang baik diberikan apresiasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah tugas pemerintah. Yaitu dia adalah hamba Allah, dia adalah representasi dari Allah untuk bisa menegakkan keadilan di dunia ini. Jadi waktu seseorang itu ada di dalam pemerintahan, dia harus sadar bahwa dia adalah hamba Allah. Saudara, ini sangat bertentangan dengan konsep dulu waktu surat Roma ini ditulis. Jadi pemerintahan waktu itu adalah pemerintahan Romawi karena Romawi itu negara dikdaya. Berkuasa kemana-mana saudara ya. Termasuk dia juga berkuasa menjajah bangsa Yahudi dan lain sebagainya. Orang-orang Kristen Yahudi disiksa dan lain sebagainya. Nah saudara, di dalam konsep pemerintahan Romawi, mereka itu sebenarnya menganut, ya mungkin kemarin sudah disinggung. Itu politeisme. Politeisme kemarin bukan politikus ya, sekalipun nanti hari ini kita bahas politikus gitu ya. Politeisme banyak atau satu? Banyak. Kalau satu monoteisme. Nah Romawi itu politeisme. Maka waktu Romawi itu politeisme, dia itu benarnya bisa toleran sama orang lain. Kenapa? Karena waktu itu juga banyak orang-orang yang percaya politeisme. Dewa-dewa dan lain sebagainya itu banyak percaya itu. Romawi juga percaya itu. Dan bahkan dia menganggap kaisarnya itu adalah salah satu dewa. Ada yang tahu nama kaisarnya? Kaisarnya waktu itu? Nero. Ya kalau saudara dengar kata Nero langsung wah ini kejamnya luar biasa ya. Nah waktu itu kaisarnya Nero. Nero itu karena kaisar dia dianggap sebagai salah satu dewa. Makanya dia narikin pajak, upeti gitu ya. Dan lain sebagainya saudara.
Nah saudara yang dikasih Tuhan itu ada di dalam kehidupan yang semacam itu, di mana kalau pemerintahan gak ada ceritanya tentang Tuhan. Pemerintahan yang tertinggi ya saya ini, kaisar. Tidak ada lagi kerangka bahwa di atas pemerintahan itu adalah Tuhan. Tidak ada kerangka berpikir bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Tidak ada. Pemerintahan itu adalah tentang saya. Tentang saya yang memegang kekuasaan dan harus menguasai semua rakyatnya. Itu konsep berpikir Romawi. Maka Paulus bilang, pemerintahan adalah hamba Allah. Jadi Paulus semacam memberikan standar yang lebih tinggi, memberikan paradigma yang baru bahwa pemerintahan itu adalah hamba Allah. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara, itu dua hal prinsip teologis yang akan menjadi dasar segala hal tindakan atau implikasi yang akan saya bahas berikutnya. Melalui dua hal prinsip tadi kita akan bisa melihat apa yang harus kita kerjakan. Yang pertama, sebelum saya masuk ke warga negara, saya masuk dulu kepada setiap orang yang memegang kekuasaan. Saya tidak tahu pasti berapa banyak orang di gereja ini yang mungkin masuk di dalam pemerintahan. Saudara, saya ingin perjelas dulu ya, kata pemerintah di sana sebenarnya di dalam teks aslinya itu penguasa. Nah kalau ngomong penguasa sebenarnya di dalam teks kita itu bisa diaplikasikan ke berbagai macam hal. Berbagai macam hal. Kenapa? Karena penguasa di sana itu bicara seseorang yang lebih tinggi jabatannya. Maka kata yang dipakai di sana itu juga dipakai waktu Paulus bilang hendaknya budak tunduk kepada tuannya. Istri tunduk kepada istrinya. Itu kata yang sama yang dipakai waktu nanti dia akan bahas tentang tunduklah, ayat yang pertama itu ya. Nah hari ini setiap kita yang ada dan memegang kekuasaan baik di dalam pemerintahan atau dimanapun, kita harus paham bahwa kita ini hamba Allah. Maka kalau kita dipercaya memegang kekuasaan, kita dipercaya untuk bisa merumuskan kebijakan, kita dipercaya untuk membuat aturan, maka buatlah bukan untuk kepentingan diri kita. Bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk kepentingan Allah. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk bisa melakukan itu untuk kemuliaan Allah. Sebagai hamba Allah. Kalau kita membuat kebijakan, segala sesuatu aturan, pertimbangannya nanti ngefek gak ya sama keluargaku, nanti ngefek gak ya sama tabunganku, nanti ngefek gak ya sama keuanganku, berarti itu faktornya adalah diri kita sendiri. Kita tidak jadi hamba Allah, kita menjadi hamba diri kita sendiri. Maka kalau kita diberi kepercayaan itu jangan main-main saudara ya. Apalagi di dalam taraf yang tinggi yaitu pembuat kebijakan. Jangan main-main. Dipikirkan baik-baik karena setiap kebijakan yang diambil itu akan menentukan nasib banyak orang. Itu bagi orang yang memegang kekuasaan karena kita tahu pemerintahan adalah hamba Allah. Dan kalau kita memegang kekuasaan, kita juga tidak boleh sombong. Kenapa? Karena prinsip yang pertama, semua berasal dari siapa? Dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Makanya kalau kita dikasih kuasa, tidak boleh seenaknya sendiri. Tidak boleh kita ini menyombongkan diri, wah mentang-mentang saya yang pemimpin, saya yang ketua, saya yang presiden, saya yang menteri, saya yang lain sebagainya. Maka kemarin ada seorang menteri saya, ya tadi terkenal semua hampir tahu ya. Ada sebuah debat terbuka di televisi, saya tidak akan sebutkan menterinya, tapi mungkin saudara langsung akan tahu. Debat itu antara menteri itu dan pengamat. Dan saya tahu pengamatnya ini sangat kapabel sekali. Saya beberapa kali mengikuti beliau bicara soal bidang tertentu. Nanti kalau saya sebutkan bidangnya saudara akan tahu menterinya gitu ya. Nah di tengah debat gitu saudara ya, kualitas debatnya itu tidak baik, receh menurut saya. Kenapa? Karena sang menteri itu bilang begini, loh kamu kok ngajarin saya gitu. Loh kalau sudah pakai kamu kok ngajarin saya, ya tidak usah debat. Tidak usah debat, kenapa? Karena dia selalu merasa apa? Lebih tinggi. Punya kesombongan, jadi dia menekankan otoritasnya, kekuasaannya. Ya gak perlu diskusi kalau begitu, gak perlu diskusi, ditutup saja diskusinya. Saudara sudah tahu menterinya, disimpan di dalam hati saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi tanda, menjadi pengingat bagi kita. Kalau kita diberi kepercayaan, kekuasaan, tidak usah sombong. Karena semua berasal dari Tuhan. Waktu saudara diberi kekuasaan, saudara diberi mandat, memimpin, punya otoritas. Saudara juga perlu membuka telinga saudara kan terhadap orang lain. Karena prinsipnya sama. Kita ini sama-sama orang berdosa, kita nggak sempurna. Kita harus diperlengkapi oleh siapa? Oleh orang lain.
Maka kita perlu ya untuk bisa mendengar banyak orang, jangan merasa paling benar, paling hebat sehingga menutup telinga kita kepada banyak pendapat orang lain. Bagi kita warga negara sekarang, apa implikasinya? Nah ini menarik ya, saya balik ke ayat yang pertama, ayat yang ya mungkin sudah membaca dengan berat hati karena ayatnya bunyinya begini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Seperti yang saya sampaikan, kata tunduklah di sana itu artinya menempatkan diri di bawah, saudara. Tunduk itu menempatkan diri di bawah karena kata yang dipakai itu dipakai juga waktu tadi ya, budak kepada tuan, istri kepada suami. Jadi kita perlu menempatkan diri di bawah orang yang jabatannya lebih tinggi daripada kita. Motifnya apa saudara? Motifnya itu bukan saja karena ketakutan tapi karena rohani. Karena kita tahu di balik pemerintahan Allah menetapkan mereka. Ada di ayat yang kelima ya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah sekarang yang lebih konkret apa tanggung jawab kita kepada pemerintah? Di dalam banyak hal tanggung jawab kita kepada pemerintah ya. Yang disebutkan di Alkitab itu yang eksplisit satu saudara. Apa? Bayar pajak saudara ya. Itu ada di ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Disinggung 2 kali, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bahkan di Matius 22 bacaan kita hari Selasa kalau saya tidak salah ya. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sederhana sekali ya. Apakah kita bayar pajak? Saudara. Jangan bilang, oh saya enggak bayar pajak Pak. Coba saudara punya slip gaji enggak? Ya kalau punya slip gaji, di sana itu ada tulisan apa kalau pajak? PPh. Nah kalau ada PPh di sana berarti saudara sudah bayar pajak penghasilan. Waktu kapan lagi saudara bayar pajak? Makan bayar pajak enggak? Bayar ya. Biasanya kan wah kelihatan menunya murah-murah. Terus kecil saudara ada tanda bintang gitu nih ya. Ini belum pajak gitu. Jadi waktu bayar loh kok jadi banyak gitu ya karena sudah ada pajak. Pajak makan sekarang berapa sih? 11 ya, 11% ya. Sudah jadi naik ya, dulu kan 10 ya. Sekarang 11 gitu ya. Mungkin tahun depan 12, 2 tahun lagi 13, 14. Jadi sampai kita nanti baru makan tuh 2 kali lipat mungkin ya saudara ya. Jadi ada peran kita yaitu membayar pajak. Siapa di sini yang belum punya NPWP? Tidak usah angkat tangan saudara ya. Ya ada banyak kantor pajak sekarang ya. Untuk kita bisa mengurus hal itu saudara. Dan kita perlu untuk menaati, kita perlu tunduk kepada pemerintah, kita perlu memberikan pajak kepada pemerintah. Karena dikatakan mereka lah yang akan mengatur, saudara, mengatur pajak. Itu adalah pemerintah ya, bukan kita. Coba kalau bayangkan tidak ada orang-orang pemerintahan yang mengatur pajak kita gitu ya. Wah kita mungkin jalannya udah gerunjal-gerunjal gitu saudara ya. Ternyata gerunjal-gerunjal ya, karena pajak kita dipakai untuk bangun jalan. Sekarang kan yang lagi viral ya, semua kiblatnya kemana? Kalau soal jalan. Jawa Barat ya, kan Jawa Barat jor-joran ya katanya untuk bangun jalan, alus gitu ya. Lalu ada gubernur lain yang tersinggung, Jawa Barat luasnya cuma sekian, anggarannya sekian triliun. Coba gubernurnya suruh pindah ke sini, terus jadi engkel-engkelan saudara ya. Padahal dia hanya menjalankan tugasnya, bangun jalan yang baik gitu. Ada orang yang tersinggung juga gitu. Saudara dikasih oleh Tuhan kita perlu untuk bayar pajak, kita perlu menaati pemerintah. Undang-undang, kepres, perpu, perda, kita semuanya perlu menaatinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tuh beberapa kali singgungan dengan para pedagang yang di luar itu ya. Saudara ternyata ini enggak hanya soal dagang cari duit saudara. Ternyata waktu dagang di mana itu ada saluran air saudara ya. Itu ada perdanya saudara. Perdanya itu enggak boleh. Orang jualan di atas saluran air itu enggak boleh saudara. Maka kalau contoh sederhananya begini ya, rumah saudara, saya tidak tahu ya, ini saya tidak menyinggung siapapun, saya hanya menjelaskan perdanya. Kalau rumah saudara depannya ada saluran air, lalu ada yang jualan di sana, saudara narik duit. Misal gereja kita deh, saya bilang gereja kita, ada 2 yang jualan kan. Lalu wah
Daripada angel-angel diizini aja, terus ditarik aja. Uangnya ditarik ke kita, masuk ke persembahan kas gereja gitu. Kita melanggar perda. Karena kita membiarkan, bahkan kita memanfaatkan sesuatu yang bukan milik kita. Perdanya nggak boleh, jualan di atas saluran air itu nggak boleh. Maka kalau kita justru tambah menarik, kita ini lebih berkali lipat dosanya. Sudah mengizinkan, menikmati lagi, ya, menikmati lagi duitnya. Padahal itu bukan tanah kita. Itu tanahnya siapa? Gusti Allah, saudara ya. Karena selalu begitu ya, saya tidak tahu kenapa. Waktu ini kan tanahnya Gusti Allah gitu. Tapi dalam hati saya, kan sudah dibeli sama gereja ini gitu ya. Tapi memang agak susah saudara ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan itu menjadi hal-hal yang prinsip. Lalu lintas, ini gak hanya pemerintahan yang di atas saudara ya. Yang jangan bayangkan waktu ngomong pemerintahan itu hanya presiden, menteri gitu, enggak. Tapi juga penguasa yang punya otoritas lebih tinggi dari kita. Termasuk siapa? Kepolisian, saudara ya. Kepolisian, siapa yang di sini taat lalu lintas kalau ada Pak Polisi aja? Siapa yang biasa begini? Terus gak usah nggawe helm, gak ada Pak Polisi ya lo gitu. Sering gak yang bilang begitu? Terus biasanya kalau belok kiri kan ada tulisan apa? Ikuti isyarat lampu lalu lintas. Tapi kayak kita melihat peluang besar gitu loh. Ini gak ada halangan sama sekali gitu ya. Terus gak ada sing delok baik gitu ya. Langsung belok kiri. Tapi sebenarnya mungkin kita akan tertawa ya. Oh Pak itu sederhana, itu saya banget gitu ya. Tapi kalau kita menghayati, sebenarnya kita tidak sedang menghormati Allah bukan? Jadi bukan hanya gak menghormati otoritas tertinggi, tapi kita juga tidak sedang menghormati Allah. Paulus tuh bilang jangan karena takut, bukan. Alasannya bukan karena takut, tapi karena suara hati. Ada faktor rohani di sana. Maka saya kemarin menyampaikan gak ada jasmani rohani, gak ada rohani semua. Bagaimana kita memandang segala sesuatu. Hal-hal yang sederhana itu kalau kita melanggarnya, itu serius saudara. Karena kita tidak sedang menghormati Allah. Nanti yang datang ke gereja gak pakai helm siapa? Banyak, saya yakin banyak. Yang pakai mobil kan gak pakai helm ya saudara ya. Yang jalan kaki kan juga gak pakai helm, betul ya. Tapi yang pakai motor pakailah helm. Kemarin di diskusi waktu perjalanan ke Batu karena ada pasca BPD, ada rumor ya bahwa kalau sekarang mobil itu penumpangnya sampai bangku paling belakang harus pakai seatbelt ya. Itu baru atau udah lama ya? Maaf ya saya yang ketinggalan ya. Terus saya kemarin guyonan sama teman-teman gitu. Lah ini mobilnya lawas gorongannya seatbeltnya dipasang apa ini gitu ya. Tali rafia dinyandolin gitu saudara ya. Saudara ini hal-hal sederhana tetapi kalau kita mau jujur, sebenarnya kalau kita tidak menaati, tidak menghormatinya, sebenarnya kita tidak sedang menghormati Allah. Lalu kita muncul pertanyaan tadi ya, Pak, benar Pak, saya itu mau tunduk. Tapi kalau pemerintahnya kayak gini Pak, gimana saya mau tunduk? Apakah kita harus tetap menghormati, menaati pemerintahan kita? Nah saudara, jawabannya sederhananya adalah tetap harus tunduk dan menghormati. Tetap harus tunduk dan menghormati. Tapi ada batasannya. Nah batasannya adalah selama aturan yang dikeluarkan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya pernah bincang dengan seorang ahli hukum. Lalu saya tanya, Pak ada enggak ya aturan pemerintah itu yang sebenarnya sangat melanggar atau menabrak firman Tuhan gitu. Beliau menjawab setahu saya tidak ada. Tapi dia meng-highlight jika ada, sebenarnya tanggung jawab orang Kristen adalah menyuarakannya. Jadi tunduk di sini bukan tunduk yang kayak sapi dikasih apa dia harus ngikut kemanapun, bukan. Tapi ketundukan di sini adalah mau menghormati yang lebih tinggi punya jabatan di atas kita. Dan di saat yang bersamaan itu bukan tunduk, asal tunduk, bukan. Tapi kita perlu untuk menyuarakan jika kebijakannya itu tidak benar. Saudara, Petrus waktu berada di depan pengadilan, waktu kamu gak usah beritain Injil lagi, Petrus jawab apa? Aku mau taat kepada kamu atau kepada Allah? Pikiran dewe gitu. Gak mungkin lah aku taat kepada kamu, aku taat kepada Allah. Keluar dari pengadilan kenapa Petrus? Nginjili lagi. Jadi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan di firman Tuhan, kita perlu untuk menyuarakannya. Kita perlu untuk menyuarakannya. Saudara, mungkin kita masih bertanya lagi, Pak gimana kalau Indonesia mungkin baik-baik saja ya Pak. Tapi kalau di negara lain Pak, itu kejam sekali loh Pak. Di negara-negara tertentu itu gak ada demokrasi, otoriter semua dari sini. Apakah itu juga kita perlu untuk menghormatinya? Jawabannya tetap perlu. Karena saudara tahu waktu Paulus bilang begini, tiap-tiap orang harus tunduk terhadap pemerintah.
Betul begitu ya perintahnya. Menurut saudara, pemerintahannya itu baik atau enggak baik? Itu bukan hanya sekedar enggak baik, itu zolim saudara. Bunuh orang saudara. Saya mau kasih tahu ya, di sana itu namanya tadi Kaisar Nero ya. Awal-awal pemerintahannya dia kasih tax amnesty itu ya apa ya, pengurangan pajak itu ya, untuk dapat simpati. Tapi nanti masuk tahun berikutnya dia makin tinggi pajaknya, bahkan saudara di dalam literatur Nero itu minta semua orang nulis surat warisan, bukan kepada anaknya. Segala harta bendanya bukan diturunkan kepada anaknya, tapi diberikan kepada negara. Saudara ini sejarah, ya sejarah, literatur. Lalu kemudian Nero ini punya jiwa arsitek yang tinggi, saudara. Dia punya arsitek yang tinggi, dia suka kan waktu itu bukit-bukit ya. Dia suka naik ke bukit, lalu kemudian lihat, wah ini kok daerah ini kumuh ya. Oh daerah ini kok nggak baik ya. Lalu dia berusaha memperbaiki. Saudara tahu cara memperbaikinya? Dibakar, saudara. Jadi bukan direnov, bakar, bleng, langsung dirikan bangunan yang tinggi. Terus makanya ada istilah itu begini, Neropolis. Sudah pernah dengar Neropolis ya? Neropolis itu dari Nero, supaya dia dikdaya, dia dikenal bahwa kota ini adalah milik dia. Dan tidak hanya itu, seperti yang saya bilang, dia politeisme, dia bisa sahabatan dengan orang yang nyembah banyak dewa. Bisa, dia bagus, bisa intoleran, dia bisa baik. Tapi khusus bagi orang Kristen, Nero ini luar biasa jahatnya. Kenapa? Karena orang Kristen tidak menganut politeisme. Orang Kristen Yahudi menganut monoteisme. Satu Allah tok. Sayangnya satu Allah itu bukan kaisar, tapi Yesus. Maka bagi konsep Nero, orang Romawi, kekristenan itu mengancam mereka. Maka orang Kristen itu dibunuh. Dibunuhnya ada yang tahu? Digantung, di tiang, dibakar. Dibuat tontonan. Dimasukkan, apa namanya? Koloseum ya, apa? Kayak gelanggang itu ya, saudara tahu ya. Gelanggang dimasukkan di situ, terus ada 4 singa. Terus dibuat taruhan saudara. Dibuat taruhan tuh gini. Coba ayo tebak semuanya, nanti singa A, B, C, D, yang mana yang gigit duluan, gitu saudara. Nanti yang gigit D, wah menang. Padahal orangnya itu mati di situ. Terus nanti dibuat taruhan lagi yang lain, berapa lama dia bisa bertahan. Oh saya di bawah 5 detik, saya di bawah 10 detik. Nanti kalau matinya di detik yang ke-9, oh saya menang. Gitu. Jadi dibuat taruhan, saudara. Dibuat bahan tertawaan. Itu orang-orang Kristen waktu itu. Dengan pemerintahan sebobrok itu, sezolim itu, Paulus bilang apa? Tiap-tiap orang tunduklah kepada pemerintah. Sebenarnya tadi saya singgung juga waktu berdoa ya. Saya tuh heran ya. Ini diawali dari cerita begini. Oh iya hari ini kayaknya cukup membosankan karena topiknya tentang pemerintah gitu ya. Terus kemudian saya bilang, saya sebenarnya awalnya juga bingung ya. Kenapa Paulus tiba-tiba mari ngomongin doktrin 11 pasal. Terus perubahan hidup. Ya toh perubahan hidup kemarin Roma 12. Terus dia langsung ngomongin topik pemerintah. Mungkin saya juga bertanya begini, kayak gak ada topik lain ya. Kenapa pemerintah gitu. Tapi ternyata saudara, kita melupakan satu perikop di bawah perikop kemarin yang berbuah itu. Di bawahnya itu adalah nasihat untuk hidup di dalam kasih. Yang terkenal ya, jangan balas kejahatan dengan apa? Kejahatan, tapi berbuatlah baik kepada mereka, berkatilah, berikan makanan kepada yang lapar dan seterusnya. Terus saya berpikir, di konsep orang Kristen waktu itu di Roma, sing juat itu pemerintah. Makanya waktu setelah dia bahas tentang belas kasihan, kamu harus mengasihi, gak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Paulus langsung bilang, nih orang yang kamu benci, pemerintah kan, kamu harus tetap tunduk kepada mereka. Saudara ternyata di balik segala aturan-aturan ini saudara, ada nilai kasih. Kalau kita, kemarin ya Pak Yoko memberi banyak contoh tentang prinsip Injil di dalam parenting ya. Kalau kita mempercayai Injil itu, maka kita tidak akan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Kita tidak akan membalas itu. Kenapa? Karena Kristus juga mengambil rupa manusia sebagai bentuk bahwa dia mengasihi hidup kita. Dia tidak membalas kejahatan kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, dia mau merengkuh kita. Dia masih mau merengkuh kita di tengah segala keberdosaan kita. Maka ada value Injil yang ditanamkan oleh Paulus di balik perintah sederhana, yaitu tunduklah kepada pemerintah. Lalu yang berikutnya menyuarakan kebenaran ya, ini bukan ketaatan membabi buta, tapi
ada keaktifan untuk bisa menyuarakan kebenaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting untuk kita kerjakan ya. Jangan yayo gitu saja ya. Tapi kita perlu kritis terhadap pemerintahan kita. Gitu. Saya mungkin bertanya ya, ngeritik pemerintah boleh enggak? Boleh. Caranya banyak sekali. Tapi saya ingin highlight, kalau ngeritik pemerintah jangan ikut-ikutan. Asal lihat, wah ini dari akun ini, ngeritik ini. Jangan. Tapi coba lihat secara objektif. Sebelum jarimu itu upload story, wah menertawakan banyak orang, kamu harus research dulu apakah ini benar atau enggak benar. Karena kemarin muncul ya yang pelaku penyiraman air keras saudara, ya, yang disinyalir dilakukan oleh anggota TNI. Lalu keluar fotonya kan saudara ya. Orang udah menghujat banyak gitu, ternyata fotonya AI loh saudara. Jadi di zaman yang seperti ini kita perlu untuk teliti, kita perlu untuk melihat segala sesuatu dalam perspektif yang benar, yang luas. Sebelum mulut kita ngomong, sebelum jari kita upload story. Kita perlu untuk menyelidikinya dengan benar. Demonstrasi boleh enggak? Kok pelan sekali ya saudara ya? Demo boleh enggak? Pak dosen ada di sini kan banyak Pak dosen ya. Kira-kira nyuruh mahasiswanya demo enggak? Jawabannya boleh saudara. Loh kalau nggak boleh ya nggak ada aturan demo. Pemerintah itu mengatur demo nggak? Mengatur. Boleh demonstrasi. Asalkan ada syarat-syaratnya ya. Ada suratnya diberitahukan berapa minggu sebelumnya, masanya berapa, ada komitmen nggak bikin kegaduhan. Jadi demo boleh karena demo itu esensinya menyampaikan pendapat. Tapi yang nggak boleh bakar. Fasilitas umum nggak boleh. Maka kalau sudah demo. Tapi kalau sudah mulai rusuh, mulai kriminal, itu tidak sih. Bukan begitu caranya. Kalau kita melakukan itu semua, itu sama dengan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Gak ada bedanya. Sana jahat duluan, kita jahat belakangan, gak ada bedanya. Maka demo boleh gitu ya. Saya bahkan beberapa waktu lalu yang Surabaya mencekam ya, Indonesia mencekam, saya tuh bilang kepada istri ya, wah saya demo, oh asik gitu ya. Kapan lagi gitu kan, pendeta demo gitu kan. Tapi saya nggak mungkin pakai jas itu, pakai biasa saja supaya nggak ketahuan gitu. Tapi saya pengen menikmati atmosfer itu ya. Dulu saya hanya demo pernah di dekan ya, di fakultas saya. Tapi setelah itu enggak pernah. Tapi esensinya menyampaikan pendapat, demonstrasi itu boleh. Yang tidak boleh adalah rusuh. Rusuh itu enggak boleh saudara. Dan yang terakhir saudara, tidak ada secara eksplisit di teks kita, tapi ini penting, yaitu kita perlu berdoa bagi pemerintahan kita. Bacaan kita hari Senin ada yang masih ingat di mana? Yeremia 29 ayat 7. Bunyinya bagaimana? Berdoalah dan usahakanlah kesejahteraan di kota kamu tinggal. Waktu itu bangsa Israel tinggal di bangsa Israel atau di tempat lain? Di tempat lain. Itu konteksnya mereka dibuang ke Babel. Babel memperbudak mereka. Lalu kemudian Allah berbicara lewat Nabi Yeremia, berdoalah bagi mereka. Loh, berdoa bagi mereka saudara. Berdoa bagi pemerintah. Jadi saya ingin bilang begini, jika Allah meminta umatnya berdoa bagi negara atau bangsa lain, yang menindasnya lebih-lebih kita, seharusnya kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Saudara pernah berdoa bagi bangsa dan negara? Pernah Pak. Kapan? Doa syafaat ya, haleluya ya. Betul ya. Kemarin ada beberapa diskusi Pak, doa syafaat itu masih perlu gak sih di gereja gitu ya. Banyak orang kan merasa cukup panjang berdoa gitu ya. Saya tetap menjawab perlu ya, perlu untuk berdoa ya, berdoa syafaat. Berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mungkin saya ingin menebak ya. Mungkin kita kalau tidak ada hari Minggu dan tidak berdoa syafaat bagi bangsa, mungkin kita nggak punya lagi berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mungkin ada banyak pergumulan toh yang kita miliki. Dalam hidup kita, saya lebih baik berdoa bagi perekonomian saya, berdoa bagi banyak hal tentang hidup saya, anak saya dan lain sebagainya. Dan mungkin kita nggak punya waktu untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Itu sebabnya di dalam doa syafaat, pokok doa pertama pasti kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Seburuk apapun pemerintahan yang ada, tanggung jawab kita adalah berdoa bagi mereka. Supaya mereka boleh terus dimampukan, diubahkan oleh Tuhan untuk bisa melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi jangan hanya kritik, tapi gak pernah berdoa buat mereka. Kalau saudara mau kritik kenceng ya seharusnya saudara juga berdoa kenceng bagi mereka. Ya. Dan terakhir saudara saya memberikan kesimpulan,
Ini masuk kepada salah satu statement doktrinal kita orang baptis, saudara ya. Statement doktrinal kita, doctrinal statement, yaitu gereja dan negara itu merupakan dua institusi yang berbeda, tapi memiliki hubungan yang erat. Maksudnya berbeda adalah gereja tidak boleh menguasai pemerintahan negara, negara tidak boleh menguasai gereja. Karena sejarah membuktikan jika salah satu menguasai yang lain, yang ada adalah kehancuran dan kegelapan. Ya, pernah negara dikuasai oleh gereja, saudara ya, dan kemudian luar biasa bukan kejahatannya, dan demikian juga sebaliknya. Maka berjalanlah sendiri-sendiri. Tetapi di dalam ketika berjalan sendiri-sendiri, gereja perlu mendorong jemaatnya untuk menaati pemerintahan, untuk tunduk kepada pemerintah, mendukung, mendoakan. Dan di saat yang bersamaan, pemerintahan harus juga bisa membuat kebijakan, harus bisa menjamin kebebasan di dalam beragama, harus bisa memfasilitasi segala sesuatunya. Itu sebabnya ya gereja kita sekali terpisah ya, gereja kita itu memanfaatkan dana hibah. Karena dana hibah itu program pemerintah, saudara ya. Itu bukan program gelap, itu program resmi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi duitnya langsung dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, disalurkan lewat gubernur tingkat 1, kemudian disalurkan lewat kota. Nah, maka kita menyalurkan yang punya kita ini lewat gubernur. Jadi secara resmi ada di sana. Dan saya bersyukur semakin ke sini luar biasa, pengawasannya begitu ketat sekali. Bahkan baru kali ini kemarin saya menghadiri ya, ada undangan bagi gereja-gereja, lembaga, masjid semua yang menerima dana hibah. Ada sosialisasi dari langsung BPK Republik Indonesia. Jadi yang mengaudit adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Itu selisih sedikit saja, sudah kena. Maka saya bersyukur makin tingkat pengawasannya makin ketat. Karena apa? Memang potensi untuk korupsinya besar loh. Dana hibah itu kalau kita melihat berita itu kan biasanya para pemimpin-pemimpin kita juga terjebak dalam apa? Korupsi itu ya. Maka yang menarik adalah, bukan yang menarik, prinsipnya waktu saya sama Pak Dwi mengajukan dana hibah ini tidak boleh ada politik praktis nomor 1. Dan saudara melihat tidak pernah ada satupun tokoh politik yang berdiri di mimbar ini untuk mengkampanyekan dirinya. Karena sejak semula memang tidak ada perjanjian seperti itu. Lalu yang kemudian, yang kedua, kita hanya akan mau memanfaatkan itu kalau tanda tangan di naskah perjanjian dana hibah itu nominalnya sama dengan apa yang kita terima. Ya, dan puji Tuhan selama 3 tahun kita menerima dana hibah, apa yang saya tanda tangani di NPHD itu pasalnya banyak saudara. Tapi kemudian di pasal paling akhir itu nominal yang diterima. 65 juta kemarin Videotron ini dan kita benar-benar ditransfer 65 juta. Itu sebabnya saudara waktu kami memutuskan untuk berpartisipasi, why not? Kenapa tidak? Karena semuanya sudah dipikirkan, kecuali kalau kita melihat ini ya, banyak pelanggaran, maka saya yakin saya dan Pendeta Dwi juga tidak akan pernah mengambilnya. Dan ini program yang baik, ini salah satu bentuk pemerintah memfasilitasi bangsa, rakyatnya mulai dari bawah, mulai dari yang di RT-RT itu juga dibantu, gereja, masjid, luar biasa saudara. Masjid itu lebih besar sekali, berkali-kali lipat dari gereja bantuannya. Ini bagian bentuk yang baik pemerintah menolong untuk warga negaranya bisa semakin nyaman untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanggung jawab kita bukan hanya ngomong soal iman, tapi iman itu harus mendarat ya. Yaitu tanggung jawab kita kepada pemerintah hari ini, kita diingatkan dengan sungguh-sungguh. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini Saudara ya. Dengan pujian yang tadi sudah